Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas cara saya menggunakan meta formasi 3-1-4-1-1 agar efektif. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, atau tepatnya saat ini kita sudah berada di matchday ke-22 kompetisi liga. Nah, musim ini tim saya, FC Buteng, sempat bermain kurang maksimal, yang membuat tim saya harus tersingkir lebih dulu di kompetisi cup setelah dikalahkan Charventer United dengan skor telak 5-1 di leg pertama dan hanya bisa meraih kemenangan 3-0 di leg kedua, yang membuat tim saya dipastiin gagal lolos karena kalah agregat tipis 5-4 guys. Kadal. Ya, setelah kekalahan tersebut, saya coba evaluasi tim saya guys, dan saya juga coba ubah taktik, strategi, dan formasi yang sesuai dengan pemain yang saya miliki. Nah, akhirnya, saya kepikiran untuk kembali menerapkan formasi 3-1-4-1-1, dan hasilnya, tim saya FC Buteng kembali menemukan performa terbaiknya. Bahkan di Liga, saat ini tim saya ada di puncak klasemen dengan raihan 66 poin setelah meraih 22 kemenangan dari 22 pertandingan di Liga musim ini. Ya, saat ini kita belum terkalahkan sama sekali di Liga. Selain itu, dengan formasi ini tim saya menjadi salah satu tim yang paling produktif dengan total mencetak 152 gol. Dan tim saya juga menjadi tim yang punya pertahanan paling solid dengan hanya kebobolan 1 gol dalam 22 pertandingan terakhir di Liga musim ini guys. Mantap gak tuh? Nah, hari ini tim saya akan menghadapi tim kuat asal Yunani, yaitu Olympiakos FC. Ya, di atas kertas mereka jelas lebih diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan, tapi ternyata gak semudah itu guys. Di leg pertama babak perempat final, FC Buteng berhasil mempermalukan Olympiakos dengan skor tipis 2-1 di kandangnya sendiri. Dan hari ini kita akan kembali menghadapi mereka di leg kedua. Dan berhubung lawan punya kualitas yang lebih tinggi, saya rasa mereka pasti akan mengerahkan segala upaya untuk bisa mengalahkan tim saya di leg kedua. Dan hasilnya ternyata di luar dugaan. Olympiakos kembali tumbang. Kali ini mereka harus kembali mengakui ketangguhan FC Buteng di leg kedua setelah kalah dengan skor telak 4-0 dan mereka gagal lolos ke babak semifinal karena kalah agregat gol 6-1. Nah, video ini mungkin bisa jadi jawaban buat teman-teman yang bilang, "Bang, coba formasi 3-1-4-1-1 lagi bang. Musim ini gua coba tapi kenapa tim gua mainnya jelek banget bang?" Nah, katanya gitu guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan sama dengan para warga, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, buat teman-teman yang merasa jari tangannya masih sehat, jika berkenan yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe, biar saya tetap semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Terima kasih. Oke guys, dan sekarang let's go, mari kita bahas gimana cara saya menggunakan formasi 3-1-4-1-1 agar efektif. Oke, jadi berhubung lawan yang akan kita hadapi punya kualitas yang lebih tinggi, jadi sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kondisi pemain kalian bugar dan moral pemain kalian mantap. Selain itu, pastiin juga kalian udah melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum paham gimana cara melatih tim sebelum menghadapi tim kuat, kalian bisa coba cek video saya yang ini guys. Dan setelah memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain inti serta beberapa pemain cadangan mantap, sekarang mari kita bahas mengenai formasi 3-1-4-1-1 yang saya terapkan kali ini. Tapi sebelum itu, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi misalkan ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini. Oke, dan untuk formasinya kurang lebih seperti ini guys. Jadi, di sini saya menempatkan 3 back tengah dengan mentalitas bertahan. Dan untuk gaya mainnya bebas, kalian bisa tempatkan pemain dengan gaya main apapun. Bisa stopper, non-sensi DC, ataupun back pengolah bola. Atau misalkan kalian gak nempatin pemain yang punya gaya main pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi pastikan minimal kamu menempatkan 1 back tengah yang udah
kamu asah sendiri skill atau atributnya sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Jadi kalian bisa latih sendiri secara individu. Sebagai contoh, misalkan kamu nempatin stopper, pastiin kamu tempatin stopper yang punya penempatan posisi dan kekuatan yang bagus. Dia juga harus punya tackle, penjagaan maupun sundulan yang cukup mumpuni ya guys ya. Lalu di tengah di sini saya nempatin satu gelandang bertahan dengan gaya main gelandang jangkar. Atau misalkan kamu hanya punya gelandang perebut bola pun nggak apa-apa. Tapi bedanya, gelandang perebut bola biasanya akan jauh lebih agresif dibandingkan dengan gelandang jangkar. Dan minusnya, gelandang perebut bola seringkali naik terlalu jauh meninggalkan posisinya. Berbeda dengan gelandang jangkar yang cenderung lebih sering berada di posisi terbaiknya guys. Jadi kalau bisa, misalkan kalian nempatin gelandang perebut bola, usahakan kamu nempatkan 2 gelandang bertahan guys. Nah, di depan gelandang bertahan di sini saya nempatin 2 gelandang tengah. Satu gelandang punya gaya main regista dan satu lagi gelandang tanpa gaya main. Kemudian di sisi sayap di sini saya nempatin 2 winger. Dan di lini serang di sini saya nempatin gelandang serang tanpa gaya main untuk mendampingi striker dengan gaya main target man di depannya guys. Jadi meskipun di sini saya nempatin beberapa pemain tanpa gaya main, menurut saya hal itu bukan masalah guys, karena yang terpenting di sini saya nempatin pemain yang sebelumnya udah saya latih sendiri skill maupun atributnya sesuai dengan kebutuhan tim saya guys. Jadi saya sudah melatih beberapa pemain andalan saya secara individu ya guys ya, agar skillnya sesuai dengan kebutuhan tim saya guys. Nah, video ini mungkin bisa jadi jawaban buat yang bilang wajar tim lo menang bang, orang tim lo diisi sama pemain yang punya gaya main semua, sementara tim lawan pemain yang punya gaya mainnya dikit. Nah, katanya gitu guys. Jadi untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya nggak bisa menjawabnya langsung karena saya harus membuktikannya sendiri. Apakah benar pemain tanpa gaya main seburuk itu? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu guys, karena pemain tanpa gaya main pun ternyata bisa main bagus saat kita udah melatihnya sendiri secara individu. Dan keuntungan saat kita melatih pemain tanpa gaya main, salah satunya pemain tersebut lebih fleksibel. Jadi kita nggak khawatir gaya mainnya nggak efektif ketika kita tempatin dia bukan di posisi terbaiknya guys, gitu ya guys ya. Jadi ternyata pemain tanpa gaya main pun tetap bisa main bagus asalkan kita paham cara melatihnya. Oke, jadi di sini saya nempatin 3 back dengan mentalitas bertahan di belakang. Kemudian ada 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 2 pemain sayap, dan salah satunya pemain sayap saya dikasih mentalitas nyerang. 1 gelandang serang tengah dan 1 striker dengan mentalitas menyerang. Nah, barangkali ada yang nanya, bang, emang apa gunanya mentalitas pemain bang? Oke, jadi mentalitas itu kayak semacam instruksi langsung dari kita buat pemain guys. Nah, pemain yang dikasih mentalitas menyerang, dia bakalan lebih fokus buat nyerang. Begitupun yang dikasih mentalitas bertahan. Sementara pemain tanpa mentalitas akan bermain lebih fleksibel. Mereka bisa naik membantu serangan dan turun membantu pertahanan. Tapi meskipun sudah dikasih mentalitas kayak gini, tetap nggak menutup kemungkinan pemain tersebut kadang bermain di luar harapan kita ya guys ya. Kadang meskipun udah disuruh bertahan, para back seringkali maju terlalu jauh meninggalkan posisinya. Begitupun untuk penyerang yang sering turun terlalu jauh untuk menjemput bola. Nah, hal ini terjadi biasanya karena taktik, formasi, dan gaya mainnya guys. Jadi kalau back tengah yang udah dikasih mentalitas bertahan tetap maju membantu serangan, ada kemungkinan dia adalah tipikal back yang cenderung lebih ofensif. Ya, mungkin kalian tahu back yang sering cetak gol kayak John Terry ya guys ya. Ya, meskipun posisinya sebagai back tengah, dia sering kali maju keluar jauh dari areanya untuk membantu timnya saat fase menyerang, dan dia akan kembali ke belakang saat fase bertahan. Begitupun beberapa penyerang yang cenderung turun jauh seperti penyerang false nine yang sering kali turun ke belakang menjemput bola, dan winger yang sering kali turun sampai ke garis pertahanan, dan kadang dia melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan di dekat kotak penalti guys. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang punya pengalaman sama, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Oh ya, untuk penempatan posisi pemainnya sendiri, di sini saya nempatin back tengah di atas garis kotak penalti. Lalu untuk kedua MC ada di bawah garis tengah, dan posisi pemain saya pada di atas garis tengah. Sementara untuk penempatan striker saya tempatkan di luar kotak penalti dekat dengan posisi AMC. Nah, tujuan saya nempatin pemain seperti ini yaitu biar lini tengah tim saya jadi lebih padat guys. Jadi nantinya kita bisa lebih bagus saat menguasai bola ya guys ya. Jadi bisa lebih rapat gitu guys. Umpan-umpannya bisa lebih terstruktur. Tapi jujur formasi ini juga punya kelemahan guys, terutama di bawah kedua sayap dan juga di area pertahanan, karena di sini kita hanya nempatin 3 back. Jadi kalau lawan punya penyerang sayap yang cepat, mereka punya dribble yang bagus, dan apalagi kalau mereka nempatin pemain yang kreatif di area tengah maupun di area sayap, saya rasa mereka bisa dengan mudah membongkar lini pertahanan tim kita guys, beneran. Dan kali ini kita akan menghadapi lawan yang menerapkan formasi 4-2-1-3.
tapi sistem melihat kalau lawan pakai formasi 2-2-2-1-3. Ya, sistem melihat lawan menggunakan formasi yang super ofensif. Ini adalah salah satu hal yang seringkali tidak disadari oleh manajer, guys. Mereka pikir mereka nempatin 4 back, padahal sistem melihat mereka menempatkan 2 back karena posisi kedua back sayap mereka ditempatkan terlalu jauh di depan. Nah, hal ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh tim saya, guys, karena ketika kedua back sayap lawan bermain lebih ofensif, mereka akan cenderung sering meninggalkan areanya dan akan ada banyak space atau ada banyak ruang yang terbuka di bawah kedua sayap dan juga di lini pertahanan mereka. Jadi ada kemungkinan harusnya pemain saya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk membongkar lini pertahanan mereka, ya guys ya. Terlebih di sini saya nempatin pemain sayap yang punya kecepatan dribble yang sedikit lebih baik dari pemain lawan. Jadi saya rasa harusnya pemain saya bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol. Nah, untuk taktiknya sendiri kali ini saya menerapkan taktik dengan mentality menyerang, fokus umpan melalui sayap kanan. Oh iya, bukan tanpa alasan kenapa saya pilih fokus umpan dari sayap kanan, guys. Nah, tujuannya yaitu untuk membongkar sisi kiri pertahanan lawan, guys. Apalagi kita tahu kalau lawan nempatin back sayap yang cenderung lebih ofensif, ya guys ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa memanfaatkan peluang tersebut dan kita bisa menerobos masuk dari sisi tersebut, guys. Dan dengan kecepatan, dribble maupun umpan silang yang bagus, nantinya winger saya bisa dengan mudah mengirim umpan silang ke striker target man yang udah siap di kotak penalti, atau kalau ada kesempatan dia bakal cetak gol sendiri. Lalu untuk gaya umpan perpaduan, kemudian untuk serangan balik mati, tujuannya agar tim kita bisa lebih konsisten menguasai bola. Nah, untuk gaya tekanan rendah, tujuannya biar pemain nggak cepat lelah. Gaya tackle mudah, bertujuan agar pemain tidak melakukan pelanggaran yang nggak diperlukan. Dan untuk gaya penjagaan, jaga daerah tertentu, kemudian untuk jebakan offside nyala. Tapi perlu diingat, untuk taktik, strategi maupun formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di tiap pertandingannya nanti, guys. Nah, di babak pertama saya biasanya akan langsung memberikan bonus latihan menyerang yang udah saya tingkatkan di angka 16, dan hasilnya di menit ke-7 striker saya berhasil cetak gol untuk membawa FC Buteng unggul 1-0 atas Olympiakos FC. Di menit ke-13 kita sebenarnya punya kesempatan untuk mencetak gol kedua, tapi sayang sekali kiper lawan bermain sangat baik. Tendangan jarak dekat pemain saya masih bisa ditepis dengan cukup mudah, guys. Lanjut di menit ke-22, tim lawan nyaris bisa menyamakan kedudukan setelah berhasil merebut bola dan melakukan serangan balik cepat. Dengan strategi menyerang, mau tidak mau ketiga back saya maju terlalu jauh ke depan dan meninggalkan banyak celah di area pertahanan. Tapi beruntung serangan masih bisa digagalkan. Di menit ke-26, tim saya kembali mencetak gol. Nah, kali ini bek lawan melakukan kesalahan. Dia terkecoh dengan pergerakan bola dan menarik posisinya sedikit ke depan. Dan hal ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh striker targetan saya, guys. Dia mendapat umpan terarah dan sebenarnya dia sempat dihalangi oleh gelandang Olympiakos. Tapi dengan finishing yang bagus, dia mampu mencetak gol keduanya di babak pertama, guys. Serangan demi serangan dilakukan oleh kedua kesebelasan di babak pertama dan FC Buteng benar-benar bermain di luar dugaan. Dengan menggunakan formasi 3-1-4-1-1, FC Buteng mampu mendominasi penguasaan bola dengan sangat-sangat baik. Tapi seringkali kita juga melakukan kesalahan yang berujung serangan balik cepat untuk lawan. Tapi lagi dan lagi lawan tidak mampu memanfaatkan peluang tersebut untuk mencetak gol ke gawang tim saya, guys. Dan babak pertama ditutup untuk keunggulan 2-0 untuk tuan rumah FC Buteng. Di babak kedua saya tidak melakukan banyak perubahan, tapi lawan berusaha keras untuk bisa memanfaatkan serangan balik cepat, tapi lagi-lagi mereka gagal. Saya rasa hal ini terjadi karena penyerang lawan memiliki penyelesaian yang buruk. Karena beberapa kali tertekan di babak kedua, tepatnya di menit ke-56, kali ini saya coba ubah taktik. Kali ini saya coba serang dari tengah dengan gaya umpan panjang. Dan kali ini saya akan menggunakan strategi gegenpressing dengan gaya tackle keras. Dan hasilnya, di menit ke-74 tim saya kembali mencetak gol. Ya, strategi ini terbukti sukses menjebol gawang lawan untuk yang ketiga kalinya. Dan gol penutup kemenangan dicetak di menit ke-85 lewat umpan crossing dari sayap. Pemain saya berhasil nyetak gol melalui sundulan, guys. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan FC Buteng dengan skor telak 4-0 dan akhirnya tim saya lolos ke babak semifinal dengan agregat telak 6-1. Mantap. Oke, jadi seperti itu cara saya menggunakan formasi 3-1-4-1-1 ya, guys ya. Gimana menurut kalian? Kira-kira caranya sama nggak? Atau kalau kalian punya taktik, strategi, dan formasi yang lebih efektif, coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Atau barangkali kalian mau request, silakan nanti saya buatkan videonya.
Oke guys, jadi kesimpulannya formasi 3-1-4-1-1 ternyata masih cukup efektif digunakan saat ini ya guys ya. Nah, yang bikin formasi ini nggak efektif kemungkinan besar karena pemain yang kita tempatkan nggak punya skill dan atribut yang sesuai. Jadi meskipun kualitasnya tinggi, tapi biasanya mereka nggak punya atribut kunci yang mendukung, yang membuat permainannya jadi kurang maksimal guys. Nah, sekarang coba kalian cek kira-kira ada nggak pemain-pemain yang belum dapat pelatihan khusus di tim kalian. Nah, kalau ada, coba perbaiki skillnya biar tim kalian makin efektif di pertandingan selanjutnya. Atau kalau kamu nggak paham cara melatih pemain secara individu, kebetulan saya juga open jasa joki latmil atau jasa latih pemain secara individu. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik ingin menggunakan jasa saya, kamu bisa hubungi saya langsung via WhatsApp dan nomornya sudah saya sematkan di deskripsi video ini. Oke guys, dan saya ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe ya guys ya. Biar saya makin semangat membahas seputar taktik, strategi, dan formasi di game Top 11 ke depannya guys. Terima kasih juga buat membership NN Top 11 dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, wassalamualaikum, salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.